Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan menjelaskan terkait literatur review, yaitu implementasi dan manfaat Big Data pada Smart City. Sebelumnya kami dari kelompok 1 terkait Data Foundation. Ini yang pertama ada Sylvia Susrianti dengan NPM 2008, 2010, 057, dan saya sendiri Ahmad Yusuf Al-Ma'ruf dengan NPM 2008, 2010, 148. Nah, kita bahas pendahuluan. Nah, kita tahu bahwa fenomena transformasi kota-kota yang cepat menjadi smart city menimbulkan berbagai permasalahan terkait manajemen sumber daya, keamanan, dan penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan terkait fenomena transformasi kota-kota yang cepat menjadi smart city, konsep implementasi Big Data menjanjikan manfaat seperti pemantauan real-time, prediksi pola, perilaku masyarakat, dan pengambilan keputusan yang lebih baik daripada secara konvensional atau tidak menggunakan Big Data. Namun, sambil mengejar keuntungan tersebut, tantangan seputar privasi data, keamanan data, dan manajemen kompleksitas sistem perlu diatasi. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian, yaitu sebuah studi literatur yang bertujuan untuk mengetahui topik apa saja yang dipublikasikan oleh jurnal internasional yang terindeks oleh Scopus dan jurnal nasional yang terindeks oleh Sinta dengan reputasi minimal Sinta 5 yang berkaitan dan terkait implementasi Big Data pada Smart City. Kami juga ingin mengetahui isu apa yang paling banyak dibahas terkait implementasi Big Data pada Smart City selama periode tertentu. Nah, metodologi penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama, merumuskan permasalahan, yang kedua, mencari jurnal literatur, yang ketiga, evaluasi data jurnal literatur, dan yang keempat adalah analisa dan interpretasi hasil. Nah, pencarian evaluasi literatur dari berbagai jurnal, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional, yaitu yang terindeks Scopus maupun Sinta, di mana setelah kami mendapatkan literatur yang terpublikasikan mengenai Big Data dan Smart City, penulis melakukan evaluasi. Di tahap ini, penulis mengevaluasi literatur yang didapatkan dengan menerapkan 4 kriteria, yaitu dipublikasikan mulai tahun 2019, judul mengandung kata Big Data dan Smart City, 3 dalam bentuk jurnal, 4 dapat diakses secara penuh, terbuka dan gratis, 5 terindeks minimal Sinta 5 atau Scopus. Setelah mendapatkan literatur yang sesuai kriteria, maka penulis akan melakukan analisa dan interpretasi hasil. Selanjutnya, ini merupakan proses pencarian studi literatur, di mana peneliti mendapatkan 17 literatur yang terdapat pada database Garuda atau Garba rujukan, dan 25 literatur pada Scans Direct yang berhubungan dengan Big Data dan Smart City, di mana peneliti melakukan advanced searching, yaitu sejak tahun 2019 dan 2023 dengan kata kunci Big Data dan Smart City. Selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi jurnal, di mana peneliti menerapkan penyaringan pertama dengan membaca setiap judul literatur. Literatur yang judulnya tidak mengandung kata data ataupun smart city, penulis keluarkan, yaitu terdapat sebanyak 20 jurnal yang kami keluarkan, sehingga tersisa 20 jurnal. Setelah penyaringan pertama, kemudian kami melakukan penyaringan kedua, yaitu mengeluarkan literatur yang berbayar, di mana pada penyaringan ini terdapat literatur yang berbayar, sehingga tersisa 17 jurnal. Nah, penyaringan selanjutnya yaitu mengeluarkan literatur yang bukan dalam bentuk jurnal, sehingga terdapat literatur yang tersisa. Untuk penyaringan terakhir yaitu memfilter jurnal yang terindeks minimal Sinta 5 ataupun Scopus, sehingga tersisa 5 jurnal internasional maupun nasional. Nah, jurnal yang pertama yaitu Big Data dalam transportasi, di mana judul jurnalnya yaitu adalah penerapan analisa Big Data pada klasifikasi kondisi jalan untuk mendukung Smart City, dan dipublikasikan pada tahun 2019. Di mana jurnal ini mengangkat isu terkait pemanfaatan private open source Mentahu untuk Big Data Integration dan Analytics untuk mengolah data kondisi jalan yang mendukung Smart City. Dengan tingginya pembelian sepeda motor dan mobil baru di Indonesia, menyebabkan peningkatan penggunaan jalan oleh travel ojek online.
Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada jalan sehingga memicu kecelakaan lalu lintas dan memerlukan perbaikan jalan yang memakan biaya dan waktu. Nah, metodologi pada literatur ini berfokus pada pemanfaatan peran open source Pentaho untuk data integration dan analitik, guna dapat mengolah data efisien yang terintegrasi dengan SMITE untuk mengintegrasikan data kondisi jalan dan menyajikan informasi geospasial, yaitu support transformation atau SVM, dan decision tree dalam analisis big data untuk untuk klasifikasi kondisi jalan. Hasil penelitian pada literatur ini menunjukkan bahwa analisis big data dengan SVM dan decision tree memberikan tingkat akurasi deteksi di atas 95%, dan sistem mampu menampilkan data kondisi jalan secara real time sesuai dengan data yang diperbarui. Hasil analisis big data untuk mendukung smart city dapat memberikan solusi efektif dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah kondisi jalan. Pemanfaatan teknologi big data dan platform seperti Petaho dan SMITE dapat membantu mengintegrasikan data kondisi jalan dan menyajikan informasi geospasial. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, untuk jurnal yang kedua yaitu Big Data dalam penerapan e-commerce. Nah, penelitian yang kedua ini berjudul Proses Pembangunan Smart City di Indonesia menggunakan metode Big Data Analytics dalam penerapan e-commerce. Nah, penelitian ini dipublikasikan pada tahun 2021 yang memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pemanfaatan Big Data dalam mengeksplorasi dan menggali informasi yang relevan terhadap penerapan e-commerce di Indonesia dalam mendukung Smart City. Nah, permasalahannya pada era industri 4.0, semua aspek kehidupan itu bergantung pada teknologi digital, dari awal perkembangan hingga era revolusi industri saat ini. Nah, meskipun perkembangan smart city sedang berkembang di kota-kota besar di Indonesia, tetapi terdapat tantangan yang muncul terkait mobilitas cerdas, keamanan, dan keamanan bagi penggunanya. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metodologi yang berfokus pada penggunaan metode Big Data Analytics untuk menggali informasi dari berbagai jenis dataset yang besar, terutama yang dapat diakses melalui teknologi internet. Nah, dalam jurnal ini, pengaplikasian data dilakukan dengan formula VLOOKUP yang digunakan melalui Microsoft Excel yang membantu dalam analisis data persentase dari usaha e-commerce menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Nah, seperti pada tabel di atas itu terlihat bahwa presentase e-commerce dari Provinsi Sumatera Selatan yang dapat menghasilkan hasil sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik. Nah, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Big Data Analytics dapat membuktikan kegunaannya dalam pengolahan Big Data, terutama untuk mendukung e-commerce dalam konteks pembangunan Smart City di Indonesia. Nah, penerapan Big Data Analytics dalam e-commerce dapat meningkatkan efisiensi, khususnya selama pandemi, dan mempercepat proses pembangunan Smart City. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu Big Data dalam Sistem Perpajakan Daerah. Nah, penelitian yang ketiga yaitu berjudul Peran Big Data dalam Membangun Smart City untuk Sistem Perpajakan Daerah yang dipublikasikan pada tahun 2023. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan dalam Big Data untuk pengembangan Smart City, terutama dalam konteks sistem perpajakan daerah. Perlu diketahui bahwa pentingnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan seiring dengan kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, sejumlah daerah telah melakukan upaya untuk mewujudkan konsep smart city. Nah, penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan datanya. Data-data dapat diambil dari data pustaka, membaca, mencatat, dan juga mengelola bahan penulisan. Nah, dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan Big Data dalam Smart City memberikan peluang dan tantangan tersendiri. Kemampuan analisis Big Data dapat membuat kerja pemerintah daerah lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Nah, sistem perpajakan merupakan bagian penting dari Smart City, sehingga perlu untuk menerapkan konsep Big Data. Big Data dapat memberikan akses kepada pemerintah terhadap informasi yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, termasuk dalam aspek
penagihan dan pengawasan pajak yang berbasis teknologi. Dari jurnal ini menyarankan untuk pemerintah Kota Malang untuk melakukan pertimbangan penerapan Big Data dalam konsep Smart City, terutama pada sektor perpajakan. Namun, langkah ini juga diperlukan investasi biaya dan juga tenaga yang signifikan untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan yang matang baik dari pemerintah maupun masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan penerapan Big Data dalam Smart City. Jurnal yang keempat yaitu membahas Big Data untuk Smart Cities and Smart Companies. Penelitian yang keempat ini berjudul Data Arsitektur and Big Data Analytics in Smart City, yang dipublikasikan pada tahun 2022. Nah, penelitian ini bertujuan untuk merancang konseptual tampilan platform Smart City untuk meningkatkan kualitas hidup di lingkungan perkotaan dengan menentukan strategi migrasi data dan arsitektur data yang efektif, terutama dari drone dan perangkat IoT. Penelitian ini menggunakan pendekatan desain sistem dan implementasi teknologi informasi. Rancangan platform Smart City melibatkan integrasi drone, jaringan, dan juga analisis data. Strategi migrasi data dan arsitektur data dikembangkan untuk memastikan pemrosesan data yang efisien dan penyimpanan yang aman. Untuk otomatisasi aliran data menggunakan Nevi dan built-in layer untuk penanganan kualitas data, kompresi data, keamanan data, dan pemodelan data. Nah, hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu platform Smart City dengan tampilan konseptual yang jelas, strategi migrasi data dan arsitektur data berhasil mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Sistem otomatisasi aliran data menggunakan Nivi berhasil mengamankan pengiriman data dalam jumlah besar, dan built-in layer dalam arsitektur juga berhasil menangani kualitas data, kompresi data, keamanan data, dan pemodelan data di atas data lake Hadoop. Penelitian ini telah memberikan kontribusi yang positif untuk mengembangkan Smart City agar mencapai kesejahteraan bagi warganya. Untuk jurnal yang terakhir, yaitu membahas Big Data dalam Smart Healthy City. Nah, penelitian yang kelima berjudul SNS Big Data Analysis Framework for COVID-19 Outbreak Prediction in Smart Healthy City yang dipublikasikan pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kerangka kerja analisis Big Data SNS untuk memprediksi dan melacak wabah COVID-19. Nah, proses analisis menggunakan berbagai teknik preprocessing seperti ekstraksi kata kunci, penghapusan redundansi, tokenisasi, lematisasi, dan ekstraksi fitur. Hasil penelitian ini menunjukkan prediksi klaster wabah 7 hari lebih awal dari kasus terkonfirmasi dengan indikator hasil sebesar 0,989. Sehingga analisis dalam Big Data SNS dengan menggunakan Twitter dapat menjadi alat yang efektif dalam prediksi dan melacak penyebaran wabah pandemi COVID-19. Dengan memahami pola dan sentimen pengguna dari Twitter, analisis ini dapat membantu dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, memprediksi wabah lebih awal, dan juga mendukung kebijakan kesehatan. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kami, yaitu terdapat banyak literatur, baik dari nasional maupun internasional, yang telah dipublikasikan terkait pemanfaatan dan juga implementasi Big Data dalam upaya mendukung Smart City, dan memiliki cakupan yang sangat beragam. Nah, penerapan Big Data yang ditemukan untuk mendukung Smart City mengarah pada berbagai aspek, mulai dari dalam lalu lintas, teknologi, bisnis, keuangan, dan juga kesehatan. Nah, penelitian ini menemukan bahwa analisis Big Data dapat bermanfaat untuk berbagai sektor dan mewujudkan Smart City dengan berbagai proses analisis data yang dilakukan. Dengan memanfaatkan Big Data, bisa lebih mudah untuk membuat kebijakan dalam upaya mewujudkan Smart City. Big Data telah menunjukkan potensi yang besar dalam semua bidang. Nah, dalam IoT, Big Data dapat menjadi sumber informasi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam semua aspek kehidupan.
Saran untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan pencarian jurnal yang lebih banyak dari berbagai sumber. Kemudian peneliti selanjutnya juga dapat melakukan review jurnal pemanfaatan big data dalam satu bidang, misalkan hanya dalam bidang kesehatan untuk mendukung smart city. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.